Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Yuk, simak videonya. Ketidakadilan yang dialami perempuan terkait isu gender, menurut saya yaitu di mana perbedaan peran dan pembatasan perlakuan yang dialami perempuan karena masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia. Kemudian ketidakadilan terkait gender tersebut pun pernah saya alami sendiri, di mana orang-orang terdekat saya dan keluarga saya menyarankan saya untuk tidak berkuliah atau mengenyam pendidikan tinggi-tinggi. Karena mereka berpikiran bahwa setinggi apapun wanita memiliki pendidikan atau memiliki gelar, pada akhirnya wanita tersebut hanya akan menjadi ibu rumah tangga setelah menikah, di mana mereka berpikir bahwa seorang ibu rumah tangga tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi atau memiliki banyak gelar. Harapan saya sebagai perempuan terkait keadilan dalam gender ialah saya berharap agar kedepannya tidak ada lagi praktik-praktik diskriminasi gender terhadap perempuan, di mana perempuan dapat berkembang dan perempuan dapat mengembangkan diri mereka sesuai minat bakat yang mereka miliki. Perempuan tidak lagi dianggap lemah di mata masyarakat dan tidak lagi direndahkan oleh kaum laki-laki. Ketidakadilan perempuan, menurut saya, di mana dibatasinya ruang gerak pendidikan untuk perempuan. Karena banyak orang berpendapat, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Toh ujungannya nanti hanya akan jadi ibu rumah tangga saja. Menurut saya pendapat soal itu salah besar. Kenapa salah? Semua gender itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik atau setinggi-tingginya. Iya, memang perempuan akan jadi seorang ibu atau bahkan menjadi seorang IRT. Tapi kalau ibunya cerdas, pasti akan menghasilkan anak yang cerdas juga kan? Membahas mengenai ketidakadilan perempuan itu menurut saya wujudnya seperti adanya pembatasan peran bagi perempuan, lalu perbedaan perlakuan yang ujung-ujungnya berdampak pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi. Namun untuk saat ini menurut saya ketidakadilan perempuan itu udah nggak separah dulu. Kita tahu bahwa zaman dulu itu peran penting benar-benar jarang bisa ditempatin oleh perempuan. Namun saat ini hal tersebut itu tuh udah jarang terlihat. Buktinya bisa kita lihat banyak menteri yang perempuan seperti Bu Retno Marsudi, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Dan juga di zaman sekarang ini udah banyak gerakan emansipasi yang dilakukan oleh kaum perempuan. Gak sedikit pula perempuan yang berprestasi dan juga bisa mengharumkan nama Indonesia. Melihat hal itu, tentunya saat ini wanita sudah gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Semakin kesini wanita semakin bisa mensejajarkan dirinya dengan kaum pria. Itu aja sih pendapat dari saya, terima kasih. Konsep ketidakadilan gender, terutama pada perempuan itu muncul dikarenakan adanya budaya patriarki yang berkembang di lingkungan masyarakat. Hal tersebut melahirkan suatu segmentasi atau pemisahan peran-peran dan juga kedudukan perempuan baik laki-laki di lingkungan masyarakat. Akibat dari adanya segmentasi dan juga perbedaan-perbedaan yang diakses oleh perempuan baik laki-laki, mengakibatkan perempuan itu seringkali mendapatkan stereotip dari masyarakat bahwa perempuan itu cenderung bekerja di dalam pekerjaan domestik dibandingkan laki-laki yang dapat mengakses seluruh hak-haknya di lingkungan masyarakat. Sebetulnya, perbedaan gender itu tidak akan menjadi persoalan sepanjang hal tersebut tidak melahirkan suatu ketidakadilan ataupun diskriminasi terhadap kaum-kaum gender lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Fakih pada tahun 2008 mengenai ketidakadilan gender yang bahwasannya ketidakadilan gender itu merupakan sistem ataupun struktur yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban dari sistem atau struktur tersebut. Kemudian Fakih juga mengemukakan bahwa ketidakadilan gender itu dapat
termanifestasikan pada berbagai bentuk ketidakadilan, seperti adanya diskriminasi terhadap perempuan, kemudian adanya marginalisasi, kemudian adanya juga subordinasi yang seringkali perempuan itu merasa dinomorduakan dalam keputusan politik. Adapun kekerasan ataupun violence yang dirasakan oleh perempuan sebagai korban, dan ada juga beban ganda yang seringkali perempuan rasakan ketika mereka berkarir di luar, namun mereka juga masih harus bertanggung jawab dalam mengurusi rumah tangganya. Untuk ketidakadilan gender adalah subordinasi. Subordinasi bisa diartikan sebagai kedudukan bawahan atau kasta kedua selain yang tertinggi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di dalam kehidupan sosial, subordinasi dapat diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih rendah daripada yang lain, atau bisa disebut sebagai penomorduaan. Subordinasi atau penomorduaan tersebut di kehidupan sehari-hari memang sering kita jumpai lebih banyak terjadi pada perempuan ketimbang laki-laki. Hal ini karena adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah dan dinomorduakan dibandingkan laki-laki. Artinya, subordinasi ini lebih menempatkan laki-laki di posisi yang atas atau nomor satu dalam berbagai hal. Menurut Dede William dan Nurul Sutarti, pada tahun 2006, penomorduaan terhadap perempuan merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender. Nilai ini sebenarnya telah berlaku di kehidupan masyarakat dahulu, contohnya di kehidupan Raden Ajeng Kartini, di mana budaya patriarki terasa kental di kehidupan sehari-hari. Subordinasi pada intinya menganggap bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki dari segi fisik maupun segi mental. Perempuan juga digambarkan sebagai sosok yang lemah karena pekerjaannya hanya sebatas pekerjaan rumah, memasak, mencuci, dan mengurus anak, serta dituntut untuk menjadi cantik. Sedangkan laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga dianggap macho dan berwibawa, ketimbang perempuan yang emosional dan hanya banyak bekerja di rumah saja seperti mengurus anak dan membereskan rumah. Bahkan Shiva pada 1997 dan Mose pada 1999 dari berbagai studi menjelaskan bahwa program pembangunan di negara-negara Asia ternyata meminggirkan peran dan juga memiskinkan perempuan. Seperti pekerjaan di sawah atau program revolusi hijau yang kini sudah identik dengan laki-laki. Karena sebagai laki-laki dianggap peran yang lebih ulet dan memiliki kekuatan yang lebih daripada perempuan. Perempuan juga ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik, yang disadari atau tidak sangat merugikan perempuan. Contoh ketidakadilan perempuan seperti yang kelompok kita ambil dari detik adalah bahwasannya isu pelecehan seksual terhadap perempuan pernah terjadi di Indonesia, seperti pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, di mana perempuan tersebut bernama Rahayu Saraswati, yang merupakan salah satu bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Isu pelecehan perempuan tersebut bermula dari tweet politikus Partai Demokrat Cipta Pancalaksana dalam akun Twitternya @panca66 yang menulis paha calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget. Meski tweet tersebut tidak menyebutkan nama, namun banyak menafsirkan bahwa tweet tersebut merujuk pada salah satu bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Sebelum adanya tweet dari politikus PD tersebut, Saraswati selaku bakal calon wali kota Tangerang Selatan mengunggah foto dirinya tengah lari dengan menggunakan celana olahraga yang memperlihatkan kaki bagian atasnya. Kemudian juga terdapat contoh kasus yang terjadi dari calon wakil wali kota Depok, yaitu Afifah Afia, di mana Afia mengaku mengalami pelecehan seksual verbal dari Imam Budi Hartono yang merupakan lawan politiknya dalam Pilwalkot Depok. Peristiwa itu terjadi ketika pada momen pemeriksaan kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung, yang merupakan salah satu tahapan pemeriksaan pencalonan pilkada. Pada momen tersebut, Imam Budi melontarkan kalimat, "Sekamar sama saya saja, Bu." Ketika dikonfirmasi pada media, Imam Budi Hartono menyebut ungkapan itu hanya merupakan candaan. Perempuan seringkali berada di posisi yang nyaris tidak ada nilainya dibandingkan dengan laki-laki, sehingga menjadikan isu diskriminasi perempuan serta ketidakadilan perempuan marak terjadi seperti persoalan subordinasi perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam memandang permasalahan ketidakadilan perempuan, khususnya subordinasi, dengan menggalakkan pendidikan responsif gender di tiap keluarga.
Karena bagaimanapun juga, keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak yang merupakan generasi penerus, sehingga diharapkan dapat memiliki pola pikir yang adil gender untuk membantu mengurangi isu persoalan gender serta menghapuskan budaya patriarki di masa depan. Selain itu, permasalahan ketidakadilan gender, terutama subordinasi ini, dapat diturunkan angkanya melalui kebijakan pemerintah yang tegas dan pro perempuan, seperti peraturan terkait pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual, mengatur dan menghormati hak-hak perempuan dalam pekerjaan, seperti mendapatkan hak cuti, mengatur upaya dalam mencegah perkawinan dini dengan menaikkan usia perkawinan bagi perempuan, serta mendorong dalam tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di jabatan menengah dan jabatan tinggi, baik itu di sektor swasta maupun publik. Upaya-upaya dalam mengganti paradigma lama tentang posisi perempuan ini merupakan aspek yang penting, karena dengan adanya keterlibatan aktif perempuan di sebuah negara tanpa adanya bayang-bayang praktik ketidakadilan perempuan. Kesimpulan dalam video ini adalah subordinasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, di mana perempuan seringkali dianggap lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas lain selain pekerjaan rumah. Perempuan juga seringkali dinomorduakan setelah laki-laki dalam berbagai hal, salah satunya di bidang politik. Perempuan tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan karena dianggap terlalu menggunakan perasaan dan tidak tegas. Ketidakadilan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang ingin diberantas, karena perempuan ingin memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tidak ada batasan hanya karena kami berstatus sebagai seorang perempuan. Perempuan juga merupakan seorang individu yang ingin terus berkembang sehingga memerlukan ruang gerak yang lebih dan tidak terpaku pada satu aktivitas saja. Dan satu lagi, laki-laki dan perempuan telah memiliki perannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bertanggung jawab terhadap peran tersebut dan tidak mendiskriminasikan suatu gender. Poin penting lainnya adalah bagaimana kita untuk saling menghormati satu sama lain terkait dengan pilihan, karena setiap individu memiliki prinsip dan keyakinannya masing-masing. We cannot judge someone because of that. Ketika seorang perempuan memilih pekerjaan atau aktivitas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, ya tidak masalah. Selama aktivitas tersebut tidak melanggar norma yang ada, tidak merugikan atau menyakiti orang lain, dan dia mampu melakukannya, it's fine. Memang benar bahwa perempuan di masa kini telah mengalami banyak kemajuan dengan dapat bersekolah setinggi-tingginya dan dapat menduduki jabatan yang strategis, tetapi budaya patriarki dan stigma yang beranggapan bahwa perempuan harus di rumah saja, perempuan tidak boleh bekerja, masih banyak berkembang. Hal ini tentu saja masih menjadi penyebab terhambatnya keadilan terhadap perempuan. Sekian apa yang ingin kami sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.